Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Paulina Rianja, NIM 2271476248. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah Learning Management System pertemuan 1. Pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran pada pendidikan tinggi jarak jauh. Pendahuluan, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, pemanfaatan internet dalam bidang pendidikan terus berkembang, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi jarak jauh. Pemanfaatan internet dalam bidang pendidikan digunakan sebagai salah satu alternatif kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran tidak lagi terpusat pada suatu pusat lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah, kursus, dan pusat-pusat pelatihan lainnya. Namun setelah mengubah proses pelajaran mengajar tanpa datang ke tempat pertemuan di mana proses pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan proses belajar mengajar terus secara menyebar diarahkan ke arah yang lebih fleksibel terhadap waktu dan tempat. Waktu dan tempat bukan lagi merupakan kendala dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang demikian dikenal dengan sebutan e-learning atau electronic learning. Kecenderungan untuk mengembangkan e-learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran di berbagai perguruan tinggi meningkat sejalan dengan meningkatnya infrastruktur internet yang menunjang penyelenggaraan e-learning. Definisi e-learning dan komponennya. Istilah e-learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar pendidikan yang memberikan definisi e-learning yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satu definisi dikemukakan oleh Darin E. Hartley dalam Wahono 2003, mendefinisikan e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Melalui e-learning, proses belajar mengajar dapat dilakukan tanpa adanya tatap muka antara pengajar dan peserta didik dan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan metode e-learning, pengajar dapat meningkatkan intensitas komunikasi interaktif dengan peserta didik. Pengajar dan peserta didik yang secara fisik terpisah namun saling berkomunikasi, berinteraksi, atau berkolaborasi, e-learning memberikan keleluasaan pada pengajar untuk memberikan akses kepada peserta didik untuk mendapatkan referensi lainnya yang terkait dengan materi pembelajaran. Secara garis besar, apabila kita menyebut tentang learning, ada 3 komponen utama yang menyusun e-learning: sistem dan aplikasi e-learning. Proses penyelenggaraan e-learning membutuhkan sebuah sistem perangkat lunak yang sering disebut dengan Learning Management System. Sistem ini berfungsi untuk mengatur tata laksana penyelenggaraan pembelajaran di dalam model e-learning seperti manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian online, dan segala fitur yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Yang kedua, konten e-learning. Konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk multimedia based konten atau konten berbentuk multimedia interaktif. Text-based konten atau konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa atau kombinasi dari keduanya. Biasa disimpan dalam learning management system sehingga dapat dijalankan oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, infrastruktur e-learning atau peralatan. Infrastruktur e-learning dapat berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia, termasuk di dalamnya peralatan teleconference atau video conference. Apabila kita memberikan layanan synchronous learning melalui teleconference atau video conference. Kerangka e-learning. Terdapat 8 dimensi untuk mengembangkan e-learning dengan masing-masing dimensi saling terkait dan saling berpengaruh sebagai suatu sistem institusional atau penyelenggaraan adanya
unsur penyelenggara yang mengelola masalah akademik, administrasi, dan layanan kepada peserta didik. Yang kedua, manajemen adanya unsur pengelolaan yang terkait dengan pengelolaan, pembelajaran, dan distribusi informasi. Yang ketiga, teknologi adanya infrastruktur untuk mendukung sistem penyelenggaraan e-learning. Yang keempat, ada pedagogik, adanya unsur proses belajar dan mengajar yang meliputi apa yang dipelajari, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, siapa yang belajar, bagaimana desain, metode, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode penyampaian e-learning. Pada dasarnya, metode penyampaian e-learning dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu synchronous e-learning. Proses pembelajaran disampaikan secara langsung. Proses pembelajaran dilakukan secara real-time, di mana pengajar dan peserta didik dapat berkomunikasi secara online pada waktu yang sama di ruang atau tempat yang berbeda, misalnya video conference, teleconference, chatting, Skype, dan sebagainya. 2. Asynchronous e-learning. Proses pembelajaran disampaikan tidak secara langsung atau tidak secara bersamaan. Sistem e-learning berupa LMS dan konten, baik berbasis teks atau multimedia, sangat berperan. Aplikasi yang tidak bergantung pada waktu dan tempat di mana pengajar dan peserta didik dapat mengakses ke sistem dan melakukan komunikasi antara mereka yang disesuaikan dengan waktu dan tempat masing-masing pengguna. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Dalam berbagai hal, e-learning menawarkan berbagai kelebihan yang dimiliki baik untuk pengelola, pendidik, dan peserta, yaitu fleksibel. E-learning menjadi salah satu solusi bagi permasalahan dunia pendidikan yang sibuk dengan berbagai kemudahan yang menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Yang kedua, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, termasuk infrastruktur, peralatan, atau buku-buku. Yang ketiga, ada mempermudah pemutakhiran materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan bahan ajar yang menjadi tanggung jawab pendidik. Pengajar dapat dengan cepat melakukan pemutakhiran materi dan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Walaupun demikian, pemanfaatan e-learning tidak terlepas dari berbagai kekurangan, antara lain kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun antar peserta didik itu sendiri. Yang kedua, ada kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis dan komersial. 3. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang keempat, belum tersedianya fasilitas internet secara merata. Selanjutnya ada teknologi pada pendidikan tinggi jarak jauh. Pendidikan jarak jauh dapat didefinisikan sebagai suatu proses pendidikan yang berupa suatu program pengajar terorganisir di mana antara pendidik dan peserta didik secara fisik berada pada lokasi yang berbeda. Karakteristik pendidikan jarak jauh adalah: yang pertama, adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, adanya keterpisahan antar peserta didik. Yang ketiga, adanya suatu institusi yang mengelola program pendidikannya. Yang keempat, pemanfaatan sarana komunikasi, baik mekanis maupun elektronis, untuk menyampaikan bahan ajar. Yang kelima, ada penyediaan sarana komunikasi dua arah, sehingga peserta didik dapat mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya. Pendidikan jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak fisik, misalnya karena peserta ajar bertempat tinggal jauh dari lokasi institusi pendidikan. Pemisah dapat pula jarak non-fisik, yaitu berupa keadaan yang memaksa seseorang yang tempat tinggalnya dekat dari lokasi institusi pendidikan, namun tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di institusi tersebut. Keadaan seperti ini terjadi misalnya karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Kesimpulan, pengembangan e-learning merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemudahan pada proses belajar mahasiswa. Penerapan e-learning memiliki beberapa tujuan, diantaranya
untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran, serta untuk meningkatkan interaksi antara pengajar dengan peserta didik dan antar peserta didik itu sendiri. Penerapan e-learning dalam proses pembelajaran sudah cukup bervariasi, seperti web suplemen, tutorial online, latihan mandiri online, perpustakaan digital, dan sistem ujian online. Ketidakbiasaan dan ketidaksiapan pengajar dan peserta didik dalam memanfaatkan e-learning akan mengakibatkan e-learning itu tidak berfungsi secara optimal. Untuk itu, hendaknya pengajar dan peserta didik dapat menyikapi secara optimis dengan memanfaatkan e-learning. Pengajar dapat memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswa secara optimal dan peserta didik dengan kesiapannya, dan keterbiasaan menggunakan e-learning akan membuat mahasiswa memperoleh materi pembelajaran secara optimal. Yang selanjutnya ada soal. 1. Apa yang dimaksud dengan e-learning dalam konteks pendidikan tinggi jarak jauh? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan e-learning dalam konteks pendidikan tinggi jarak jauh. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 komponen utama yang membentuk e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.